Bismillah. Sehat-sehat selalu kawan-kawan. Pagi ini saya akan coba sharing gimana caranya manfaatin Visual Studio Code sama Visual Studio untuk ngembangin feature baru atau komen baru di AutoCAD Plan 3D. Nah, untuk Visual Studio Code saya gunain untuk bikin script custom Python ya, yang mana ini dipakai untuk bikin standar support lah, yang biasanya kalau misalkan kita pakai yang defaultnya AutoCAD Plan 3D itu nggak ada jenisnya ya. Nah, di sini ada beberapa parameter. Nah, nanti parameter ini yang bakal diambil untuk bikin material take off-nya ya, data-data ini. Oke, kita coba ya. Nah, kawan-kawan, di sini ada beberapa jenis support yang udah kita bikin. Ini misalkan tipe yang ke-16. Tipe ini kalau kawan-kawan lihat, kalau misalkan kita klik di pipa yang kecil, ukuran si membernya, si square-nya itu dia ngecil. Dia ngikutin standar ini ya. Nah, kalau kita klik di sini, nah dia udah berubah nih. Kali ini jadi pakai WNP. Tapi kalau di sini, nah dia masih jenisnya pakai equal angle. Yang besar lagi kita klik, nah, dia langsung pakai CNP ya, atau WNP lah kalau kita bilangnya. Oke. Nah, ada lagi misalkan tipe yang seperti ini. Ini misalkan untuk 2 support atas bawah. Nah, gitu. Ya, ada juga yang satu nih. PS18. PS ini. Nah, oke. Nah, biasanya kalau kita ngedit, kawan-kawan, ini kita klik, baru tekan Ctrl 1. Nah, di sini ada data part geometrinya untuk editingnya. Misalkan tingginya kita mau 1000 ya. Misalkan tinggi ini panjangnya misalkan maunya 200, kanan kirinya tiposnya ini juga 200 misalnya. Jadi totalnya 400. Seperti itu ya. Nah, cara lain kawan-kawan untuk ngelakuin proses editing ini, kita bisa lewat coding di sini. Ya, coding melalui Visual Studio. Kebetulan saya pakainya Visual Studio 2019 nih. Nah, dari sini misal saya udah bikin perintah baru namanya support edit. Gimana cara pakainya di AutoCAD Plan 3D? Kita boleh ketik perintah yang namanya netload. Ya. Boleh di sini kita klik, atau kalau misalkan ini udah di-compile, kawan-kawan boleh ambil. Misalkan saya ambilnya di sini aja. Nih, jadi cukup satu DLL ini aja. Open. Always load. Nah, kita proses editingnya, misalkan yang ini ya. Proses editingnya saya pakai perintah yang namanya ini, support edit misalnya. Di sini kan udah bikin baru nih namanya support edit nih. Kita klik perintah yang namanya support edit. Support edit, klik. Mau tingginya berapa? Nih tinggi totalnya. Misalkan saya mau tinggi totalnya 1500. Nah, dia langsung. Ini berapa misalnya? Oke. Ini kita exit dulu. Support edit. Misalkan ini sel satunya misalkan maunya 300. Nah, nanti dia ngecil sendiri. Seperti itu kawan-kawan. Nah, ini yang ini saya exit dulu. Ini untuk yang bagian bawahnya. Misalkan saya maunya 1000 ke atas, nanti dia naik. Seperti itu ya sistem kerjanya. Oke. Nah,
data-data ini, data-data support ini nggak ada nih. Kalau misalkan kita gunain data manager lah sekalipun, dia panjang si supportnya dia nggak keluarin. Nah, tuh dia hanya keluarin ini aja, long description-nya, spek, koordinatnya ya dia keluarin, tapi panjangnya si support itu nggak ada. Nah, sedangkan kita kalau misalkan mau ngeluarin material take off, itu perlu data itu. Terus gimana caranya? Ya caranya ya mau nggak mau kita custom lagi pakai yang ini. Nah di sini saya ada bikin perintah namanya support MTO. Ya nih ini perintahnya support MTO. Ini mau diganti juga boleh namanya. Kebetulan saya pakainya perintahnya support MTO. Dimana nanti support MTO ini dia akan generate satu file CSV. Ya satu file CSV. Di tempat yang kita arahin. Cara gunanya gimana? Saya tinggal ketik perintah yang namanya support MTO. Ini kita mau nge-save-nya di mana? Misalkan saya nge-save-nya di sini. Kebetulan lagi ada kerjaan konsultan di sini. Oke. Nah, selesai. Kita buka MTO-nya. Nih. Nah, dia muncul kawan-kawan. Nah, kalau di Excel yang baru, ini datanya langsung ke split nih. Kebetulan saya pakainya WPS yang gratisan. Klik data, kemudian text to column, kita ambil yang delimited, next, ambil by koma, kebetulan misahin data propertinya pakai koma, sudah next, finish. Seperti itu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan lihat di sini data panjangnya semua ke-record. Nah, ini kita tinggal copy, pindahin ke template yang udah di setup, ada database-nya di sini. Nanti pakai VLOOKUP. Kita tinggal paste di sini, datanya muncul. Kita paste di sini, datanya muncul. Ya, ini kalau kita copy misalnya. Nah, seperti itu. Ya, nanti dia langsung langsung hitung total panjangnya. Nah, ini kalau nggak mau dipakai, kawan-kawan boleh di hide. Nah, jadi deh. Ada panjang supportnya kita. Nah, kalau misalkan kita mau beratnya berapa gitu. Misalkan saya insert column left. Ini saya ambil data yang dari sini, atau misalkan ini saya kali, ini udah ada sih data per meternya, nih per kilonya, nanti dibagi sama 1000 jangan lupa, karena dia kan meter, jadi panjangnya beratnya 5 kilo, nanti sini kita tinggal tambahin berat kg misalnya. Nah, ini tinggal kita tarik. Seperti itu kawan-kawan pola kerjanya. Nah, semoga bisa ngasih gambaran ke kawan-kawan, bisa menginspirasi gimana caranya manfaatin software-software yang gratisan ya untuk maksimalin AutoCAD Plan 3D. Sampai situ dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan next nanti saya bisa sharing lagi hal-hal yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.